Sampai sekarang, 3 tersangka dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat, yakni adalah Arigi, Abi, dan juga Mimin, masih belum dilakukan penahanan. Gak heran kalau mereka masih punya cukup akses untuk melakukan berbagai macam hal, manuver-manuver, terutama dalam, ya, untuk publik ya, mereka bisa melakukan wawancara. Ada sejumlah online artikel yang aku lihat hari ini membahas mengenai dua temannya Arigi, yakni adalah Fadil dan juga Ramdan. Sebenarnya dua saksi ini sudah diperiksa oleh Polres Subang beberapa waktu lalu, dan mereka sepakat sih bahwa mengatakan bahwa Arigi itu tanggal 17 Agustus 2021 sampai 18 Agustus, mereka itu yakin bahwa Arigi berada di kamar dan tidak kemana-mana. Ada beberapa hal yang cukup unik sebenarnya, kenapa mereka bisa begitu yakin. Terlepas ada banyak aku lihat trennya yang mulai percaya bahwa saya yakin nih kalau Fadil dan Ramdan, Arigi tampangnya kelihatan lugu, kelihatan pemuda daerah, nggak mungkin mereka bohong. Well, ini juga yang sama dulu dilakukan oleh banyak netizen pada saat membela Danu. Nggak mungkin Danu itu tega melakukan hal seperti itu, menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Tapi pada kenyataannya, dia sudah mengaku ke Polda Jawa Barat bahwa dia adalah bagian dari para pembunuh di malam hari itu. Jadi, kita coba breakdown satu persatu, kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Fadil dan juga Ramdan. Yang paling nyata adalah begini, bahwa Fadil dan juga Ramdan, mereka sepakat setuju mengatakan bahwa Arigi ini orang yang sangat baik. Arigi sering nolong banget, HP sering dipinjemin, bahkan sampai LCD rusak dibeliin. Kalau orang sebaik itu, justru malah keterangannya nggak bisa dirilai, kecuali kalau musuhnya yang ngomong atau orang nggak kenal sama sekali. Tapi kalau sudah sebaik itu, misalnya kayak minjemin HP. HP-nya itu kan ternyata katanya Arigi itu sering ngasih HP-nya ke mereka untuk dibawa pulang, untuk main game. Baik banget kan ya. Terus juga LCD itu rusak, bahkan dibeliin. Nggak tahu nih LCD-nya LCD HP atau LCD laptop, kayaknya HP mungkin seperti itu. Sampai sebegitu baiknya, HP sering dipinjemin, bahkan sampai LCD rusak dibeliin. Justru ini yang buat kita curiga, aneh. Kok sebaik itu sama temen ya? Well, mungkin dia nggak pelit anjas, dia punya banyak uang. Well, I don't know, this is something yang really subjektif, kenapa ini sampai sebaik itu. Makanya kalau Arigi sudah sebaik itu sama Fadil dan juga Ramdan, makanya juga masyarakat juga masih banyak yang tidak terlalu percaya dengan keterangan mereka. Apakah ini linear juga dengan Polres Subang? Makanya keterangan mereka tidak bisa diambil 100%. Apalagi juga Arigi mengatakan CCTV yang berada di tempat dia bekerja pun sudah diambil, ada 2. Tapi kan kita tahu ya, CCTV tersebut tidaklah mengarah ke kamarnya Arigi, tapi mengarahnya bagian depan ataupun juga bagian tokonya. Bisa aja Arigi bisa lewat melipir manapun, karena itu harus kita lihat CCTV-nya seperti apa. Ramdan bilang bahwa dia tidur jam 10 pagi, tanggal 18 Agustus. Ini yang menurut aku unik nih ya. Kita kan sering melihat ada banyak mereka yang hobi banget main games, itu kadang bisa nyampe 24 jam, kadang bisa sampai lupa makan, sampai lupa mandi dan sebagainya. Itu bukan hal yang aneh ya, banyak terjadi di Indonesia. Atau kalian juga para gamers, kadang kalau lagi main game tuh lupa sampai nggak makan, nggak minum, sampai seharian itu memang banyak yang seperti itu. Ramdan ini kan ngomongnya begini, saya tidur jam 10 pagi. Semalaman itu nggak tidur. Pokoknya saya lihat si Arigi itu selalu berada di kamar. Menurut aku ini nggak bisa kita rely, karena apa? Seperti aku bilang tadi, orang yang main game aja itu banyak yang lupa apa nggak ngelihat sekelilingnya seperti apa. Jadi kecuali dia ngomongnya, kan main game itu bisa mengalihkan fokus banget kan ya. Bisa aja, let's say kalau dari keterangannya Fadil dan Ramdan yang saling menguatkan, bahwa teman satunya itu Fadil ya tidur jam 3:30 pagi, sementara Ramdan itu tidak tidur. Ramdan mengatakan bahwa dia melihat si Arigi itu ke kamar mandi, bangun sekitar jam 8 pagi. Ini juga aneh. Ya, mungkin kalau jam 8 pagi, oke lah, make sense, sekitar jam 8 pagi. Tapi kan tetangganya juga mengatakan bahwa ngelihat Arigi itu
jemur anduk sekitar jam 8 pagi. Oh, berarti mandinya cepet banget ya. Karena biasanya kalau pagi hari itu kan lebih lama ya di kamar mandi. Harus ke toilet, BAB, belum macem-macemnya lama. Biasanya bisa setengah jam mungkin di kamar mandi. Tapi ini cepet banget sekitar jam 8 pagi. Sebegitu cepat prosesnya. Kalau untuk keterangan Ramdan yang dia bilang dia nggak tidur semalaman tapi dia main game, ya bisa aja dia bisa keluar masuk nggak dicek kan sama si Ramdan. Terus juga mengenai si akan ada satu juga saksi, ya ini adalah Fadil yang dia bilang tidurnya jam setengah 4 pagi. Dia ngelihat bahwa Arigi tidur duluan setengah 4 pagi, dia baru mau tidur dan ngelihat Arigi tidur. Agak sulit ya kalau dibilang setengah 4 pagi Arigi masih di lokasi kejadian, agak sulit karena kalau kita lihat dari keterangannya Danu prarekonstruksi itu kan Arigi dan juga Abi itu datang jalan kaki di jalan raya, itu dugaannya adalah udah sebelum jam setengah 4 pagi. Let's say selambat-lambatnya adalah let's say itu sekitar jam 12 malam, 11-an malam. Melihat dari keterangan prarekonstruksi, kalau tokonya jam berapa? Nah, kalau tokonya ini juga sebenarnya sangat menguatkan teman-teman, menguatkan keterangan Danu karena counter di tempatnya Arigi itu bekerja buka jam 8 pagi, tutup jam 9 malam. Kalau aku sebagai pemilik counter ya, bukannya jam 8 pagi, tapi Arigi bangunnya jam 8 pagi. Oh, mungkin karena konteksnya saat itu sedang PPKM ya, jadi mungkin tidak terlalu disiplin, mungkin seperti itu. Tapi ya, kalau bangun jam, kan ada CCTV itu ya, biasanya nih ya, kalau ada orang CCTV, kita kan, kalau orang kerja begitu, kita mengawasi, CCTV itu kan bisa menunjukkan, dicek gitu kan ya, ini karyawan saya bangun jam berapa nih, kalau dia bangun jam 8-an pagi, buka counter juga jam 8 pagi, apa itu nggak terlalu telat gitu ya? Apakah seringnya seperti itu? Oke, counter menurut Arigi itu buka jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam. Nah, kalau ini mengikuti area ini, 8 pagi buka, tutup jam 9 malam, itu masih punya potensi kuat dia bisa menuju ke lokasi TKP. Kalau bukanya jam 8 pagi, ya jelas karena Yosep aja keterangannya yang dugaannya adalah manipulasi di awal-awal masa kegelapan, kan Yosep alibinya adalah saya datang ke TKP, sampai ke TKP itu jam 7.15. Ya wajar kalau jam 8 pagi dia bangun, buka counter, ya waktunya pas banget. Bukan hal yang tidak mungkin Arigi adalah bagian dari malam hari itu dengan waktu counternya buka jam 8 pagi. Sementara kalau waktu tutupnya jam 9 malam, ini juga make sense banget karena Danu aja makan malam di lokasi tempat pecel lele aja sekitar jam 21.00 kan ya. Makannya, ngobrolnya, ya mungkin aja bisa jam 10-an atau menjelang jam 12 mereka datang ke TKP. Jadi kalau untuk jam buka counternya ini begitu banyak hal yang masih bisa masuk akal dengan keberadaan Arigi di malam hari itu. Tapi kalau untuk Fadil dan Ramdan karena kedekatan emosional, katanya mereka begitu baik, mereka juga teman baik, kayaknya nggak bisa langsung dipercaya ya. Karena dugaan mengenai obstruction of justice, juga yang dugaannya terlibat ke oknum anggota di sini, ya tidak semuanya itu motifnya sama gitu. Ada yang motifnya mungkin karena ingin mendapatkan sejumlah materi, atau yang lainnya karena masalah senioritas. Kalau saya nggak melakukan itu nanti saya bakal kena apa-apa sama senior saya, itu kan juga ada. Jadi kalau Fadil dan Ramdan bahwa hanya rely pada keterangan mereka, agak sulit untuk dipercaya. Kecuali ini kedua saksi itu punya alibi yang lainnya. Misalnya adalah mereka ngebuat video live bareng, mungkin live di TikTok atau live di Facebook, YouTube. Itu kan clear, ini saya jam segini live 2 jam di YouTube nih. Itu baru bisa clear. Tapi kalau hanya keterangan seperti itu kan nggak bisa teman-teman. Lidah itu tak bertulang gitu. Apalagi CCTV pun juga sudah diambil. Nah, mengenai keterangan dari keluarga Danu, ini juga teman-teman ada sebagian yang bilang bahwa kalau ngomongin kejanggalan, kita juga harus fair anjas dengan keluarganya Danu. Keluarga Danu itu termasuk ibunya yang tercatat jejak digital yang mengatakan bahwa waktu ini juga sama kayak keluarganya Danu kan ya awal-awal itu. Sama juga dengan Fadil dan Ramdan. Kita harus fair nih ngebahasnya.
Waktu itu di wawancaranya Mbak Popi ya, yang bilang bahwa Danu itu tidur semalaman, ada ibunya mengiyakan, iya Danu tidur semalaman gitu. Tapi kan faktanya apa yang terjadi? Danu ngaku ternyata dia ada di lokasi TKP. Begitupun juga sama dengan Fadil dan juga Ramdan dengan kasusnya Arigi. Sekarang mungkin aja mereka bisa ngomong, iya karena waktu itu kita tidur kita ngelihat A, B, C, dan D. Tapi kenyataannya apakah nanti jangan-jangan sama seperti keluarganya Danu yang tiba-tiba itu semua adalah bohong. Kita juga nggak tahu nih malam hari itu apakah mereka dalam kondisi sadar, maksudnya sadar, apakah tidak di bawah pengaruh alkohol, siapa tahu ya, I don't know ya, mungkin anak muda kumpul gitu minum alkohol, mungkin nggak sadar atau seperti apa, apakah ada arah ke sana juga, kan nggak bisa dijawab 100%. Bisa aja, ya namanya juga orang mabuk, Taylor ya, begitulah. Karena sosok dari Arigi ini juga sosok yang beberapa kali itu ada pro kontra spekulasi masyarakat bahwa dia tuh diduga juga terlibat dengan geng motor. Ya tidak semua geng motor itu buruk, tapi kan waktu 2021 ya sama 2022 awal, waktu itu lagi banyak isu mengenai geng motor kan ya di Jogja, di Jawa Barat, yang geng motor itu dengan berbagai macam aksi anarkisnya, oknum lah ya, oknum geng motor seperti itu. Dan kalau sudah terlibat dalam organisasi yang nggak benar, hal-hal yang oknum geng motor yang menjurus ke arah anarkis, itu kan juga identik dengan selain kekerasan juga dengan alkohol, dengan minum-minuman tersebut. Tapi sekali lagi tidak semua geng motor seperti itu, oke? Karena ada banyak teman-temanku juga punya geng motor ataupun geng mobil, ya minumnya yang santai gitu bareng sama keluarga, tergantung dari di mana lokasinya berada. Dan sebagian masyarakat yang sudah mulai percaya dengan narasi yang disampaikan Fadil, Ramdan, dan juga Arigi, yaitu hak kalian, dengan alasan mungkin lugu gitu kan ya, mereka orang biasa. Tapi sekali lagi, keluguan seperti ini sudah ada di keluarganya Danu dan juga Danu, dan ternyata mereka mengakui itu semua bohong kan ya. Apakah kalian akan mengejudge lagi sesuatu hal seperti itu hanya terlihat dari lugunya aja, atau dia backgroundnya orang biasa bukan orang high profile? Jangan hanya melihat dari background seperti itu, apalagi ini kan ngobrolnya juga ngobrol santai. Nah, ya, I don't know. Kalau aku juga mengundang untuk Arigi ataupun juga Bu Mimin ataupun juga Abi, karena mereka juga punya kontak personku, WhatsAppku. Kalau mereka mau wawancara di YouTubeku juga tidak masalah. Ada yang mau disampaikan pun silakan saja. Tapi aku melihat trennya memang sekarang ada sebagian netizen yang sudah mulai banyak percaya bahwa Arigi itu tidak ada di malam hari itu. Dan ya, kalau ini semakin lama dibiarkan terus dan polisi hanya diem aja, hati-hati loh, kredibilitasnya penyidik ini benar-benar bisa tergoyahkan. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga TikTokku ya di Anjas Asmara. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.